Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Jadi di video kali ini tuh saya judul yang kalian lihat di atas. Hari ini tuh kita akan lanjut membahas terkait dengan buku The Power of Personality yang selalu aku bahas di channel kali ini. Dan subbab kita untuk pembahasan terkait buku The Power of Personality ini akan membahas tentang lepaskan diri dari zona nyaman secara perlahan. Zona nyaman adalah musuh terbesar bagi keberanian dan kepercayaan diri, menurut Brian Tracy. Kata-kata ini seringkali dijadikan pegangan ketika seseorang ingin mencapai kebesaran. Mereka selalu menggema bagi mereka yang terjebak dalam keadaan yang monoton. Keluar dari zona nyaman dianggap sebagai solusi praktis dalam menghadapi setiap tantangan. Manusia cenderung bergerak ketika ada kecemasan atau tekanan yang memicu mereka. Dalam artian, kita membutuhkan dorongan masalah agar dapat bergerak lebih aktif. Ketika dihadapkan dengan masalah, kita memiliki 3 pilihan: menghadapinya dengan berani dan mengatasi tantangan, melarikan diri atau membeku diam. Menghadapi tantangan dengan keberanian dan semangat pantang menyerah akan mengatasi masalah. Yang kedua, jika kamu memilih melarikan diri, hanya akan menghindari masalah sementara, tetapi masalah tetap ada. Hal ini hanya akan menghasilkan alasan dan pembelaan semata. Ketiga, membeku artinya membiarkan diri terjebak dalam kecemasan yang pada akhirnya akan merusak diri sendiri. Jelas bahwa pilihan terbaik adalah menghadapi tantangan dengan keberanian. Dalam konteks zona nyaman, kita perlu menantang diri sendiri untuk keluar dari keadaan stagnan di dalamnya. Dan di sini ada beberapa langkah yang harus diambil untuk keluar dari zona nyaman dan menuju zona pertumbuhan. Pertama adalah zona nyaman. Zona nyaman tidak memberikan intensif yang cukup bagi kita untuk mencapai tingkat kinerja yang baru. Di sini, kita cenderung menjalani rutinitas tanpa mengambil resiko, yang pada akhirnya menghentikan kemajuan kita, meskipun tidak menurun. Kita terjebak dalam kehidupan monoton. Namun, kondisi ini sebenarnya tidak bebas dari resiko. Yang kedua adalah zona ketakutan. Diperlukan keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman dan memasuki zona ketakutan. Saat memasuki zona ini, kita akan merasakan kecemasan. Kekhawatiran akan resiko terburuk akan mendominasi setiap langkah. Dalam hal ini, kita perlu memiliki peta sebagai panduan ketika kita tergoda untuk kembali ke zona nyaman. Yang ketiga adalah zona pembelajaran. Kita akan mendapatkan keterampilan baru dan menghadapi tantangan dengan pikiran yang terbuka. Kita menyadari bahwa hanya memiliki teori saja tidak cukup, tetapi juga membutuhkan praktik serta usahanya. Yang keempat adalah zona pertumbuhan. Setelah berhasil melewati fase pembelajaran, kita mungkin akan mencapai zona nyaman baru. Namun, muncul masalah baru yang memicu keinginan untuk memperluas kemampuan demi mencapai tingkat yang lebih tinggi. Pada saat inilah kita berada di zona pertumbuhan. Meskipun secara teori, keluar dari zona nyaman terdengar sederhana, dalam kenyataannya, proses peralihan dari zona nyaman ke zona pertumbuhan mungkin tidak selalu linear. Kita mungkin harus melewati puncak-puncak tinggi, palung-palung dalam, atau tikungan-tikungan tajam yang curam. Seringkali membuat perjalanan, kadang kita perlu mundur sejenak ke zona nyaman untuk mengumpulkan kekuatan dan energi yang lebih besar sebelum melanjutkan perjalanan. Namun demikian, menghargai setiap langkah dalam proses tersebut dapat membantu kita mengatasi ketidakpastian. Saat berada di zona nyaman, kita cenderung merasa aman, terkendali, dan lingkungan sekitar dalam keadaan seimbang. Namun, prinsip bahwa pelaut terbaik tidak dilahirkan di perairan yang tenang dapat memberikan inspirasi untuk melangkah keluar dari zona nyaman. Dan kita sudah nyampe ke pembahasan terakhir seperti biasa dalam buku The Power Personality. Dan seperti biasa untuk teman-teman yang mau beli bukunya, teman-teman bisa akses di description box. And then see you in my next video. Bye-bye!